Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpatan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pada kesempatan kali ini di sini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Fatoni, guru PAI SDI As-Salam. Bagaimana kabarnya Pak Fatoni? Alhamdulillah sehat-sehat. Di sini saya akan berdiskusi, berbincang-bincang, bertemakan menyambut Lailatul Qadar. Ada beberapa pertanyaan terkait malam Lailatul Qadar. Yang pertama, definisi Lailatul Qadar. Yang kedua, mengapa Allah menciptakan Lailatul Qadar. Yang ketiga, mengapa Allah menjadikan Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Mohon penjelasannya Pak Fatani. Ya, insyaallah. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya terima kasih bisa berjumpa dengan Pak Mahrus dalam event ya bincang-bincang tentang Lailatul Qadar. Baik, saya akan coba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Lailatul Qadar artinya secara bahasa, kalau kita membaca di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu ada 3 arti Pak Mahrus. Yang pertama adalah Lailatun Mubarakatun, yaitu malam yang barokah, yang banyak sekali penuh dengan keberkahan-keberkahan. Kemudian yang kedua adalah Lailatun Syarifatun, yaitu malam yang mulia, ya, malam yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah kembali kepada makna aslinya, kosakata aslinya, yaitu Lailatul Qadar itu adalah malam ditetapkannya takdir Allah. Nah, disebutkan ada 3 itu. Yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakatun, malam yang penuh keberkahan, itu Al-Imam Ibnu Katsir mengambil dari ayat Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh keberkahan. Nah, di sini ada pertanyaan, mungkin anak-anak yang yang sekolah di SDI As-Salam itu ada pertanyaan, loh, katanya turunnya Al-Qur'an itu 17 Ramadan yang disebut nuzulul Qur'an. Tapi kenapa di situ di surat Ad-Dukhan itu disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadr juga begitu. Pertanyaannya seperti itu. Maka bagaimana jawabnya? Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Jadi pada waktu Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara keseluruhan, jumlatan wahidatan. Jadi semuanya, ya. 30 juz itu diturunkan pada Lailatul Qadar itu. Dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Kemudian disebutkan lagi summa nazzala mufassalan bihasbil waqa'i
fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya, itu menyampaikan Al-Qur'an secara mufassalan, secara bertahap-tahap. Ya, secara fasal-fasal. Menurut kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada waktu itu. Nah, itu Pak Mahrus. Kemudian yang kedua disebutkan adalah Lailatun Syarifatun, yaitu malam yang mulia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah disebutkan malam ditetapkannya takdir atau nasib manusia itu. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Qadar itu sendiri yang lanjutannya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, ini ada kata-kata min kulli amr. Jadi pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada para malaikat termasuk malaikat Jibril untuk turun ke dunia ini untuk mengatur sebaik-baiknya, ya, ketetapan takdir. Disebutkan innama sumiyat lailatal qadr li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanah min khairin wa musibatin wa rizkin wa barakatin. Ya, ini disebutkan di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Jadi dinamakan Lailatul Qadar itu karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, di dalam Lailatul Qadar itu nasib-nasib manusia apa yang akan terjadi di dalam 1 tahun ini, ya, di dalam 1 tahun ke depan ini. Nasib baiknya, kemudian nasib buruknya, rizkinya, ajalnya, jodohnya, semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar ini. Dalam 1 tahun ke depan. Nah, itu makanya kita mengimani ada iman kepada qada dan qadar itu. Qada dan qadar, ya. Qadar itu adalah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kelas 6 itu ada pelajaran tentang iman kepada qada dan qadar, ya. Qadar itu dibagi menjadi 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, ketetapannya sudah pasti. Contoh, Pak Mahrus lahir dalam keadaan lelaki, ya, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takdir mubrom. Kemudian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa dirubah. Dengan apa? Dengan 3 hal. Yang pertama dengan doa, kemudian dengan akhlak yang baik, usaha yang baik, kemudian dengan sedekah. Ini bisa merubah nasib buruk menjadi nasib baik. Ya, ini bisa panjenengan baca. Salah satunya ada di kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Munziri. Di situ disebutkan hadis Rasulullah SAW. Cara mengubah takdir buruk menjadi baik ada 3. Yang pertama apa lagi? Doa. Yang kedua adalah akhlak yang baik, kerja keras, ya, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Insyaallah. Ya, itu Pak Mahrus tentang arti atau definisi daripada Lailatul Qadar. Kemudian ada pertanyaan apa lagi yang tadi? Terus sejarahnya bagaimana, Ustaz? Oh, baik, sejarahnya Lailatul Qadar itu begini. Jadi asbabun nuzul daripada Lailatul Qadar itu begini. Ya, disebutkan di dalam kitab tafsir Durrul Mansur yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Nah, itu disebutkan di sana bahwasanya ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menceritakan tentang kehebatan ibadah umat-umat terdahulu, umat Bani Israel. Di situ ada yang namanya siapa Ayub, kemudian Zakaria, kemudian Hizkil bin Ajuz, kemudian Yusha,
bin Nun itu orang-orang Bani Israel yang luar biasa sholatnya. Ibadahnya juga luar biasa. Puasanya juga luar biasa. Jihadnya juga luar biasa. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, Abadullah samanina aman lam ya'suhu torfata ainin. Jadi mereka itu ibadahnya kepada Allah selama 80 tahun. 80 tahun itu kalau kita hitung 1000 bulan itu. Itu tidak putus-putusnya. Kemudian jihadnya juga begitu. Tidak putus-putusnya. Kemudian mereka itu yang lebih ajib lagi, tidak bermaksiat kepada Allah tarfata ainin, walaupun cuma sekejap mata. Sedetik pun mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat para sahabat itu takjub, terheran-heran. Kok ada orang yang seperti itu ya? Mereka merasa, wah saya tidak bisa ini mencontoh mereka atau nyalip ya, menandingi ibadah mereka. Para sahabat merasa minder pada waktu itu. Maka pada waktu itu disebutkan fa'atahu Jibril. Maka Jibril itu, malaikat Jibril datang. Kemudian mengatakan faqala ya Muhammad ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar samanina sanah lam ya'suhu tarfata ainin faqad anzalallahu khairan min dzalika. Ya. Wahai Muhammad, umatmu itu telah terkagum-kagum kepada umat Bani Israel karena mereka ibadahnya 80 tahun tidak putus-putus, kemudian tidak bermaksiat walaupun sekejap mata ya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Intinya malaikat Jibril itu ingin menyenangkan, ingin menghibur hati Rasulullah SAW dan para sahabat. Loh, Allah itu loh ngasih anda itu sesuatu yang lebih baik daripada umat-umat yang telah diceritakan tadi. Faqara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, menurunkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadar. Nah, itulah asbabun nuzulnya Lailatul Qadar. Bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan tentang kehebatan umat terdahulu. Kemudian para sahabat merasa takjub. Kemudian malaikat Jibril datang untuk menghibur hati Rasulullah SAW bahwa kami itu adalah orang yang terbaik. Ya. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummah. Ya, kalian ini sebaik-baik umat. Nah, gitu. Begitu Pak Mahrus. Jadi intinya begini, Lailatul Qadar itu adalah sebuah momen, sebuah event setiap tahun yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk mendongkrak popularitasnya Nabi Muhammad dan umatnya ini supaya tetap menjadi umat yang terbaik. Nah, itu Masya Allah. Begitu Pak Mahrus, jadi penjelasan tentang Lailatul Qadar ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Mahrus? Masya Allah, sangat berkesan sekali Pak Fatoni terkait sejarahnya para sahabat, para tabi'in, orang-orang terdahulu dalam mengarungi atau dalam menjalankan syariat dalam menyambut Lailatul Qadar. Tentunya kita sebagai orang awam, termasuk saya sendiri Pak Fatoni, sebagai umat Islam, terkait amalan apa yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar dan kapan prediksi terjadinya Lailatul Qadar, supaya umat Islam ini bisa tahu, bisa memahami amalan yang harus dilakukan. Mohon penjelasannya Pak Fatoni. Ya, Masya Allah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi untuk amalan-amalan Lailatul Qadar itu apa? Kemudian prediksinya bagaimana? Wah, ini kayak dukun nih, memprediksi. Jadi amalannya adalah
ketika Lailatul Qadar itu adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Monggo, amalan apa saja yang Anda inginkan, apa yang Anda senangi, apa, pokoknya kebaikan-kebaikan. Ya. Akan tetapi di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa amalan yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat utamakan di dalam Lailatul Qadar itu. Ya. Yang pertama adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Jadi memperbanyak sholat pada waktu Lailatul Qadar. Sholat sunnah maksudnya. Kalau sholat wajib tidak boleh diperbanyak, Pak Mahris. Seperti sholat subuh. Ya, mulai zaman dulu sampai sekarang 2 rakaat saja. Jangan ditambah-tambah. Pengen ditambah 5 rakaat ya tidak boleh. Ya itu. Malah dosa. Tapi kalau sholat sunnah, nah itu boleh diperbanyak. 1000 rakaat, 2000 rakaat. Wah, itu bagus sekali. Nah, jadi yang pertama adalah qiyamul lail. Sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Yaitu hadisnya sahih di dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk 10 di akhir bulan Ramadan, beliau itu menghidupkan malam-malamnya. Ya, dengan sholat, kemudian membaca Al-Qur'an, tentunya membaca Al-Qur'an, ya. Dengan sholat dan lain sebagainya. Kemudian beliau itu wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ayo istrinya dibangunkan, putra-putranya dibangunkan, ya. Itu untuk melaksanakan qiyamul lail. Kemudian wasyaddal mi'zar. Wasyaddal mi'zar itu mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya betul-betul terengginas ya, sungguh-sungguh untuk melaksanakan qiyamul lail itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian ada hadis lagi, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wah, itu hadisnya sudah terkenal sekali ya, sahih ya. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan salat sunnah, dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf. Ani bin Umar kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Ya, Rasulullah SAW itu beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Nah, ini ya. Jadi malaikat Jibril itu setiap Ramadan datang kepada Rasulullah SAW untuk bertadarus Al-Quran. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu fayudarisuhul Qur'an wa kana Jibrilu yalqahu kulla lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhul Qur'an fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nah, ini luar biasa ini. Ya, jadi intinya yang pertama adalah bertadarus Al-Quran. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu sangat dermawan, ya. Sehingga disebutkan ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ya, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu kan begitu, luar biasa ya. Tidak tanggung-tanggung. Rasulullah juga begitu, sangat dermawan sekali di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa. Ya, doa apa saja, monggo silakan. Tapi ada doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah. Bagaimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat
yang maha pengampun. Tuhibbul afa, engkau suka memberikan ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah saya. Nah, itu ya. Itu memperbanyak doa. Jadi yang pertama apa saja tadi? Qiyamul lail, kemudian i'tikaf, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan sedekah, kemudian memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Begitu Pak Mahris.